Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kila, maka jika ditanyakan apa yang kila, isti'malu kulli min ja'a wa zaidun isti'malu kulli min ja'a wa zaidun, bermula penggunaan setiap dari lafaz ja'a wa zaidun. Huna di sini, hal huwa itu apakah bermula lafaz ja'a dan zaidun, hakikatun itu hakikat, atau majajun atau majaz. Ya. Wama dan itu apakah al-farqu bermula perbedaan bainahuma dalam antara hakikat keduanya. Ya, keduanya apa? Hakikat dan majaz. Wal jawabu, maka bermula jawabannya annakulan itu sesungguhnya masing-masing, ya, minhuma dari lafaz ja'a dan zaidun, hakikatun itu hakikat, wal farqu dan bermula perbedaan bainaha di dalam antara hakikat, wa bainal majazi dan di dalam antara majaz, annal haqiqata itu sesungguhnya hakikat, isti'malul kalimati itu menggunakan kalimah, fima di dalam lafaz, di dalam makna. Fima di dalam makna. Lalu saya masih muter-muter ini. Terus wudiat yang diletakkan apa kalimah, lahu bagi emak, sama wudiat lahu, fima di dalam makna, wudiat ya. Oke. Kas'malis salati bidu'ai, seperti lafaz isti'malis salati bidu'ai. Bukan begitu. Kasti amalis sholati, seperti menggunakan lafaz as-sholah. Gitu loh. Kastamali sholati, seperti menggunakan lafaz as-sholah, bidu'ai dalam berdoa. Indal bidu'ai dalam makna doa. Bidu'ai dalam makna doa. Coba jangan buru-buru, pelan-pelan sambil kalian cermati ya. Supaya kalian betul-betul langsung paham itu maksudnya. Indal lugawiyina, di sisi atau menurut ulama-ulama bahasa. Menurut ulama bahasa. Wa kastu'malil asadi, dan seperti menggunakan lafaz al-asadi fil hayawani di dalam hewan al-muftarisi yang buas. Wal majazu, dan bermula majaz, isti'malul kalimati itu menggunakan kalimah, fi ghairima di dalam selain makna, ya. Wudiat yang diletakkan apa kalimah, lahu bagi ma, li'ala kotin karena perhubungan, ya, ma'a qarinatin bersama qarinah. Apa qarinah?
Dalil yang membarengi. Ingat-ingat juga Kevin. Kalian tulis. Kalian mungkin bisa mengartikan korina. Tapi maksudnya korina apa? Nah, itu harus. Maka lafaz dalil yang menyertai itu baca gitu. Ayo. Korinatin bersama dalil yang membarengi. Membarengi atau menyertai. Maniatin yang menolak. Ya menolak atau mencegah. Yang mencegah an iradatil makna dari kehendak makna. Ya dari ya nggak apa-apa. Al asli yang bangsa asal. Ya. Kas'malis salati seperti menggunakan lafaz as-shalah fil aqwali di dalam bacaan bacaan wal af'ali dan perbuatan-perbuatan bin nadhari dengan melihat ya ilal lughawiyina pada ulama-ulama ahli bahasa. Ulama-ulama ahli bahasa. Wal asadu dan bermula. Kok wal asadu? Atof kasti malis solati fil akwali dan seterusnya. Berarti wal asadi ay wakasti amalil asadi. Wal asadi dan lafad al asadi. Dan seperti penggunaan lafad al asad. Dan seperti penggunaan lafad al asadi fir rajuli dalam seorang laki-laki as-syuja'i yang pemberani. Ya, udah titik dulu dah, segitu dulu dah. Terusnya apa itu? Fa'in kanat al-alaqah itu kan lain cerita. Ini keren ya, tolong perhatikan. Tapi ini saya ulang dari kemarin, karena kemarin kan udah oleng. Tolong perhatiin betul-betul. Bocil, yang bercanda. Perempuan kok sama. Kemarin yang belum udah kalian baca, cuma belum saya artikan. Itu kan fa'in kila halil isnadu fi ja'a zaidun hakikiyun au majaziyun wa mal farqu bainahuma. Dalam isnad ini kan kemarin udah sebenarnya ya. Kalau ini udah kelar ya. Sekarang lain poin, karena setiap satu poin itu udah lain pembahasan. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih, perhatikan. Ini ada dalam istilah bahasa Arab itu ada istilah kaitannya hakiki atau majazi. Terus hakiki atau majazi itu apa? Itu kemarin nggak saya teruskan karena udah cukup lama kan, dalam arti 1 jam. Ini perhatikan. Kalam dalam ini kan kemarin dipandang kalam secara khobari dan insai. Sekarang ja'a zaidun, masih ja'a zaidun. Ini kan risalahnya risalah ja'a. Kalau tulisan kerennya kan begitu, ja'a zaidun. Nah, kalimat atau kalam ja'a zaidun dalam pandangan bahasa nahwu dipandang dari sisi hakikat dan majas, itu termasuk yang mana? Terus apa bedanya antara hakikat dan nih hakikat? Yang kedua majas. Hakikat itu sama dengan asli. Gampangnya. Kalau majazun ini kan hakikatun. Nah, kalau kalimatun hakikiyatun atau kalam, kalau kalam hakiki atau majazi gitu ya. Nyambung ya? Majaz itu enggak asli. Kalau hakikat itu asal atau asli, kalau majaz itu bukan palsu, tapi majazi. Tahu majazi enggak? Enggak asli. Tapi bukan palsu, bukan berarti asli pembandingnya palsu. Nyambung kan? Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, itu nanti dibahas. Nah, itu dijelaskan
Fal jawabu, sambil kalian simak loh ya. Annahu isnadun hakikiyun. Wal farqu bainahu wa bainal isnadil majazi. Annal isnadal hakikiyah isnadu syai' ila man huwa lahu. Ka'ambatallahul baklah. Perhatikan. Kalam hakiki atau isnad hakiki adalah isnadu syai' ila man huwa lahu. Gak apa-apa nih saya tulis. Isnadu syai' ila man huwa lahu. Menyandarkan sesuatu kepada orang yang pas, gampangnya gitu dah. Nyambung nih, gak terjemahan bebasnya ilaman huwa lahu itu gampangannya menyandarkan isnad, tahu isnad kan? Ja'a Zaidun. Ini loh. Ja'a Zaidun itu kan menyandarkan Zaid kepada maji. Kan gitu kan? Al-ikhbar bimaji'i Zaid. Mengabarkan tentang kedatangan Zaid. Nyambung ya? Itu isnad. Nah, Ja'a Zaidun ini bisa disebut hakiki, bisa disebut majazi. Nyambung nih. Dengerin. Apa itu hakiki? Berarti kan saya diri aja dah. Hakiki, maka ini hakikat. Pembandingnya adalah majaz. Itu adalah isnadu syai' ila man huwa lahu. Kalau memang yang datang kalimat ja'a Zaidun, kalau yang datang memang benar-benar Zaid, itu namanya kalimat isnadnya namanya isnad hakiki. Nyambung nih. Paham nih? Contoh pembanding yang lain ini dalam ilmu balaghah. Biasanya dalam ilmu balaghah dibuat contoh kaitannya kalam hakiki, ambatallahul baklah. Allah menumbuh, ambata telah menumbuhkan siapa Allah al-baklah pada tumbuh-tumbuhan. Gampangannya bisa diartikan, kalau kemarin Kevin mengartikannya sayur mayur, bener juga, nggak salah. Al-baklah itu ya nggak hanya sayur mayur, rumput segala macam dia termasuk al-baklah. Kalau musim hujan biasanya kan tanah yang tadinya kering kerontang tandus kan numbuh tumbuhan. Ngerti kan? Tumbuhan yang masih kecil-kecil itu namanya al-baklu. Oke? Dengerin. Ambatallahul bakla ini kan menyandarkan kalimat imbat, ambata yumbitu imbat. Imbat itu maknanya apa? Imbatun, kalau dimudhofkan imbatullahi al bakla. Isnadu, kalau bahasa Arabnya begini. Isnadu imbatillahi al bakla hakikiyun. Diperhatikan perempuan, menyandarkan kalimat menumbuhkannya Allah pada sayur-sayuran itu hakikat. Hakikat yang menumbuhkan tumbuhan siapa? Allah. Wah itu Pak, disiram pakai air Pak. Air itu sarana untuk menumbuhkan sayuran, tumbuhan. Nyambung nih. Hakikat yang menumbuhkan adalah Allah. Paham nih? Nyambung ya? Nah, sementara kalam majazi sesuai dengan kaidah, kalam majazi di situ wal isnadul majazi isnadu syai' ila man huwa lahu lil mulabasati bainahuma. Itu yang kitab kalian kemarin salah, saya suruh benerin. Ambatar rabi'u al-baklah wa yusamma majazan akliyan fa isnadul imbat ilar rabi' huna majazun akliyun li'annau isnadun lisababil adiyyi. Yang kemarin Kevin salah, al-adiyyi.
lafaz dari kalimat adatun. Apa itu maksudnya? Itu istiqmalul syai' ila man huwa lahu lil mulabasah. Kalau majaz adalah isnadus syai' sama ilaman huwa lahu tapi lil mulabasah. Benar gitu ya? Isnadus syai' ila ghairi man, bukan ila ghairi man. Karena ini kalau ini udah saya hapus saya ini dah. Isnadus syai' ila ghairi man huwa lahu. Perhatikan, kalau ini kan ilaman, kalau ini kan ila ghairi man. Nyambung. Menyandarkan sesuatu pada selain orang yang orang tadi apa namanya ya melakukan syek tadi. Ini contohnya begini aja. Tadi udah saya kasih contoh sebenarnya. Ini namanya isnad, disebut isnad majazi. Majazi itu lawannya hakiki. Contohnya gini. Ambata. Contohnya hampir sama. Ar-Rabi al-Baqlah. Nah, perhatikan. Kalau ini fa'ilnya Allah. Karena hakikat yang menumbuhkan sayuran, tanam-tanaman adalah Allah. Ini umpamanya Alvin, Alia. Oh, itu kan rajin nanam. Lu nanam apa? Erwin geblek. Ya enggak, masa mindahin tanah dari lantai 4 ditaruh di lantai 3. Itu namanya bukan rajin. Kalau rajin ngambil tanah di kebun di bawah naik, nah itu baru rajin. Nah kalau yang mindahin yang di atas pindah turun ke bawah malah paham itu loh. Nah, lu mingkem. Nah, gitu mangap mulu ya. Ini dia, lu gak ngantuk kan? Melek makanya. Lu yang jangan tidur. Nih perhatikan. Ambatar Rabi al-Baqlah, menumbuhkan apa ar-Rabi'u musim semi, atau mungkin al-Rabi itu bisa kalian ganti al-Ma'u, air. Tanaman itu kalau disiram subur tumbuh apa enggak? Tumbuh. Mengatakan air menumbuhkan sayuran, itu namanya majaz bahasanya. Nyambung enggak? Kenapa? Karena hakikat yang menumbuhkan adalah Allah. Cuman itu dalam keterangannya disebutkan isnad yang seperti ini disebut isnad majazi karena hakikat yang menumbuhkan sejatinya Allah, namun ada sarana untuk tumbuh dari apa namanya sayuran itu ya air. Nutrisi tumbuhnya tanaman ya dari air. Orang yang mengatakan ambatar Rabi'u al-Baqlah atau ambatal ma'u al-Baqlah, itu disebut namanya isnad majazi. Nyambung ya? Paham ya? Ya kan logikanya seperti itu. Maka itu disebut majaz akli, majaz yang diterima oleh logika, akal. Nyambung ya? Udah bocil, nggak usah ngeliatin Maftuh. Masa habis Bang Maftuh main kerekan katanya. Main kerekan, lu pikir nimba apa? Kerekan lagi ya, bocil. Wih, nyambung ya? Paham ya? Lu paham nggak? Bocil. Itu teku mau emang lu? Kali lu ngeliatin teku mulu. Oke. Sekarang bawahnya yang barusan dibaca oleh Mundhiri, fa'inkilah istiqmalu kullin min ja'a zaitun huna hal huwa hakikatun au majazun wa mal farqu bainahuma fal jawabu anna kullan minhuma hakikatun anna kullan minha hakikatun wal farqu bainahuma wa baina itu wal farqu bainaha ya
Kitab kamu yang bainaha kan? Ya. Nah, kitab kalian kan bainahuma. Dibuang mimnya. Yang benar bainaha. Oh. Wal farqu bainaha wa bainal majazi gitu loh. Ini minjem tuh. Takut kitab saya kok salah. Takutnya ntar pinjem dipakai yang warisin nggak bisa baca nih. Terus jawabannya nih Ja'a Zaidun, kalimat itu dalam kategori hakikat dan majas itu termasuk yang mana? Begitu loh maksudnya. Terus apa bedanya? Perhatikan. Ini sebenarnya ngulang. Mungkin Kevin, Odon, Mundiri, Riu, yang gede-gede perempuan juga masih ingat mungkin. Itu apa bedanya majas dengan hakikat? Nah, kalau Ja'a Zaidun, anakulan minha hakikatun. Ja'a Zaidun termasuk kategori hakikat. Nyambung. Yang datang itu ya Zaid memang. Begitu loh maksudnya. Tapi kalau menurut saya ya bisa disebut hakikat, bisa disebut majas. Bisa aja Zaid datang, yang datang bukan orangnya, suratnya atau beritanya. Kalau itu namanya majas. Tapi kalau versi di sini udah. Nah, apa itu hakikat? Bukan hakikat syariat ma'rifat, bukan loh. Hakikat dalam ilmu bahasa pembandingnya adalah majas. Nah, iya, santai, trouble. Perhatikan, biar tahu. Hakikat yang dimaksud, ya, saya taruh bawah. Hakikat yang dimaksud, kaitannya ini terlepas dari itu. Ini makna pengertian lain, ya. Ini juga nggak salah gitu loh. Hakikat yang dimaksud adalah isti'malul kalimati fima wudi'at lah. Menggunakan kalimat, maksudnya kalimat kata. Dengerin. Menggunakan satu kata tapi dalam makna asli. Itu yang namanya hakikat. Perhatikan kalian definisinya. Annal hakikota isti'malul kalimati fima wudi'at lahu kasti'malis sholati fid du'a indal lughawiyin wa kasti'malil asad fil hayawanil muftaris. Nih, sholat contohnya as-sholah. Maknanya sholat fil lughah dalam bahasa aslinya itu adalah maknanya adalah ad-du'a. Nyambung nggak? Woi, nyambung nggak? Sholat, udah ambil, jangan mainan. Siapa sih Mundiri? Aki-aki ya pakai mainan juga. Kirain bakhir. Sholat, tapi maknanya doa. Itu dipandang dari sisi hakikat atau majas, itu adalah hakikat. Nyambung nih. Nyambung nih. Contoh yang lain. Al-asad. Apa maknanya al-asad tadi? Macan. Fil lughah artinya adalah al-hayawan al-muftaris, binatang yang menerkam, binatang buas gampangannya. Muftaris itu maknanya menerkam. Itu namanya hakikat. Nyambung. Don, paham kan udah? Jangan meleng. Lihat pembandingnya. As-sholat dalam ilmu fikih. Ini kan sholat dalam ilmu ulama bahasa namanya ad-doa. Ini disebut tadi apa? Hakikat. Oke. Nah, ada as-sholah diartikan dalam bahasa fikih
af'alun. Akwalun dulu, udah sama aja dah. Udah saya rubah. Akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtamatun bitaslim. Ini namanya majas. Perhatikan. Sholat diartikan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, yang diakhiri dengan salam, menggunakan lafaz sholat yang diartikan akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim, itu namanya majas. Nyambung? Paham? Oke. Contoh yang lain, al-asad. Asad maknanya dalam bahasa Indonesia itu macan. Menurut bahasa diartikan al-hayawan al-muftaris, binatang buas, binatang muftaris itu yang menerkam. Makanya terjemahan bahasa mana asal itu yang menerkam, itu akhirnya diartikan binatang buas. Nah, kadang-kadang al-asad gitu ya, itu diartikan ar-rajul as-suja, laki-laki yang pemberani. Ini namanya majas. Oh, bisa bedain kan? Loh, ini risalah Ja'a Zaitun. Ini jelas-jelas kitab nahwu, tapi pembahasannya sudah balaghah. Ini ribet. Awas loh. Itu yang maksudnya saya bilang awas. Itu ribet itu. Kenapa disebut umpamanya al-asad maknanya ar-rajul as-suja? Ya memang ada laki-laki pemberani itu kemudian makan kambing mentah-mentah. Itu mah macan beneran. Iya kan? Nah, alasan berikutnya li ala qatin ma'a qarinatin maniatin an iradatil makna al istimali al makna al asli kastimali sholati fil aqwali wal af'ali bin nazar ila lughawiyyin wal asad fil rajul as-suja. Oke? Kenapa lafaz asad tadi bisa diartikan rajul as-suja disebut majas? Kenapa as-sholat yang diartikan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir dan seterusnya bisa disebut majas? Ya karena menyalahi mana asal. Mana asal itu kan sholat. Itu artinya apa tadi? Doa. Kalau baca iftitah mungkin bisa disebut doa. Tapi kalau mengangkat tangan itu bukan bagian doa. Nyambung nggak? Ada perbuatan dalam sholat itu berdiri. Berdiri itu bukan doa. Ruko itu bukan berdoa. Iktidal, bangun dari ruko itu namanya bukan doa. Sujud itu bukan doa. Oke? Lu kenapa? Nah, karena ada itu ma'akorinatin maniatin an irodatil mana al asli. Lu masa orang sujud disebut doa? Sujud itu kan af'al, perbuatan. Nyambung nggak? Weh, nyambung nggak? Oke, ini tolong perhatikan. Begitu juga makna asalnya asad itu kan binatang yang buas, yang menerkam. Ada kelinci diterkam, ada kambing diterkam, ada orang pun diterkam. Nah, kalau macan, oke, wah ini ada laki-laki, dia siap menerkam lawan-lawannya, siap menerkam musuh-musuhnya. Cuman yang diterkam bukan binatang buas, tapi yang diterkam bukan binatang kayak kelinci, kambing, tapi musuhnya. Nah, karena ada alakoh, tapi ma'akorinatin maniatin
ada keterkaitan, tapi keterkaitannya enggak totalitas, tetap aja ada korinah yang mencegah dari menggunakan mana asal. Masa orang yang berani kamu sebut macan kemudian dia memang doyan nerekam kambing. Ada orang enggak yang nerekam kambing langsung dimakan mentah-mentah? Ada enggak? Enggak ada. Maka al-asad yang diartikan ar-rajul asuja itu namanya majas. Nah, korinah mani'ah itu ada dua. Oh, itu loh. Kalau korinah yang pertama apa tadi? Li alaqah korinah ma'a korinatin mani'atin. Cuman ini kan fa in kanat al alaqatu ghairul musabahah. Nah, nih dengerin. Menyamakan ar-rajul asuja dengan macan, terus menyamakan ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan sholat, itu diartikan sholat, itu kan kesamaan makna, namanya musabahah, nyambung, itu namanya majas tok. Nanti berikutnya terusin, ayo menjadi fa'in kanat, berarti kan nggak bisa saya teruskan kalau nggak kalian baca. Ini berarti kan ya, fa'in kanat, maka jika ada afa'al alaqatu, al-alaqatu bukan al-alqatu, afa'al alaqatu perhubungan, wairul musyabihati, musabahati masdar itu, wairul musyabahati yang tanpa, itu khobarnya kanat, khairul musyabahati itu yang bukan musabahah, wairul musyabahati itu yang bukan persamaan musyabahah. Fa innahu, maka sesungguhnya kalam yusamma itu dinamai apa kalam majazan pada nama majaz, mursalan yang berupa mursal, lebih enaknya majazan mursalan, pada nama majaz mursal. Oh gitu loh. Kama seperti lapad fil misal al awali di dalam contoh yang awal. Contoh yang awal apa? Sholat diartikan af'alun wa aqwalun. Oke? Itu yang awal, tulis biar gamblang, paham betul kalian. Yo. Fa innal alaqata, maka sesungguhnya, Fa innal alaqata, gitu loh. Fa innal alaqata, maka sesungguhnya perhubungan, ya, fihi di dalam kalam al-juz'iyatun itu apa sih tong? Orang ada A-nya kok juz'iyatun, ini udah salah besar lah. Al-juz'iyatu wa in kanat al-alaqatu. Mana tadi? Fa innal alaqata fihi al-juz'iyatu. Fa innal alaqata fihi al-juz'iyatu, gitu loh, jangan al-juz'iyatun. Orang ada A-nya kok tunnya salah itu loh. Ayo. Fa innal alaqata, maka sesungguhnya perhubungan, fihi dalam kalam, al-juz'iyatu itu yang bangsa juz'i. Yang bangsa juz'i. Kalau bahasa kerennya parsial, sempalan. Lawannya adalah totalitas. Kalau kuliah itu pembandingnya. Ayo. Wa in kanat, dan jika ada apa al-alaqatu perhubungan, al-musyabahati. Alah, udah salah baik. Al-musyabahatu. Udah salah, udah. Fa in kanat, dan jika ada apa al-alaqatu, alaqah. Alaqah itu keterkaitan, ketergantungan. Ada itu al-musyabahata. Harokatin, terus tarkib yang benar itu bangsa kesama, al-musabata itu kesamaan. Fa innahu, maka sesungguhnya kalam
majas, gampangannya tepatnya memajas. Fa innahu, maka sesungguhnya majas, yusama, nggak apa-apa, emang ini sulit. Ayo terus. Fa innahu, maka sesungguhnya majaz, yusama itu Artiin pin, yang bener pin, kayak pin. diberi nama apa majaz isti'arotan, pada nama isti'aroh. Ya. Kama seperti lapad Contoh gitu aja. seperti contoh fil misal lisani, di dalam contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua apa tadi? Asadir rajul. Ah, ayo. Wala syaka, dan tidak ada keraguan, Itu maujud. itu mawjud, anna ja'a zaidun, apa sesungguhnya lapad ja'a zaidun, labdoni itu dua lapad, Ya. mustakmilani, Harokatin. mustakmalani, yang digunakan keduanya, fi Iya. hakikotihima, di dalam hakikat keduanya. Lafdoni. Labdoni. Oke. Perhatikan, ini sulit. Perempuan juga disimak. Siapa? Parah. Paham nggak? Kudu paham. Oh ya. Apa maksudnya nih? Tadi disebutkan bahwasanya al-majaz adalah istimalul kalimat. Diperhatikan, saya ulangi loh ya. Ini kita nggak ngaji balaghah, tapi Syekh Zaini Dahlan dalam kitab risalah, dalam risalahnya itu risalah Ja'a Zaidun itu, beliau membahas kaitannya hakikat dan majaz, kaitannya lafaz Ja'a Zaidun, kan simpel kan? Nah, cuman Ja'a Zaidun itu pembahasannya bisa dikembangkan dalam persepsi, dalam pandangan ilmu balaghah. Nah, tadi udah dibahas kaitannya, nih udah ada semua. Kaitannya Ja'a Zaidun itu termasuk hakikat apa majaz. Kemudian Ja'a Zaidun itu apa kok disebut hakikat? Isnadu syai'ila man huwa lahu. Udah dibahas tadi. Yang kedua, hakikat diartikan lagi istimalul kalimat fima wudiat lahu. Kan gitu. Kalau majaz belum ya tadi. Wal majazu, ini belum nih. Ini sebab pembanding. Al majaz, ini sebagai pembanding, adalah istimalul kalimat. Ya hampir sama dengan ini. Cuman ada bedanya dikit. Wal istimal kalimat fi ghairiha wudiat lahu li ini. Istimalul kalimati fi ghairiha li alaqatin. Nah ini alaqah qorinatin li alaqatin qorinatin maniatin. Apa tadi? An, biar sama. An iradatil mana al asli. An iradatil makna al asli. Perhatikan. Ini sebenarnya udah dibahas. Ini udah dibahas, cuman tadi saya lupa nulis. Menggunakan asad, makna asalnya kan, nih saya geser kemari biar nggak galingan. Makna asalnya asad kalau menurut bahasa itu kan tadi artinya al hayawan al muftaris, binatang buas atau binatang yang menerkam. Oke, paham? Maknanya dalam bahasa yang lain, memaknai al-asad diartikan ar-rajul as-suja, laki-laki yang pemberani, nggak kayak al. Al itu kemarin kata kayak bin, bener bin? Kencing aja minta diantar. Oh, itu bukan macan lo, tikus. Ya nggak? Lo masa ke kamar mandi minta diantar? Emang lu bocah baru di al aja, paham nggak? Al-asad diartikan ar-rajul as-suja, itu namanya
majas. Perhatikan, tolong betul-betul perhatikan. Ini jelimet. Kalau, ini bawahnya. Itu kan, ini saya ulangi lagi. Majas adalah istiqmalul kalimat fi ghairiha. Menggunakan kata. Kalimat di sini maksudnya kata. Kan gitu kan? Dalam bukan maknanya kalimat. Seperti menggunakan makna macan atau sholat. Saya ulangi. Sholat mana asalnya tadi apa? Adua. Asad mana asalnya apa? Al-hayawan al-muftaris. Sholat kok dipergunakan untuk nih aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim, itu namanya majas. Nyambung, dengerin parah namanya majas, metafor kalau bahasa kerennya. Paham? Kenapa? Di dalam makna sholat yang maknanya doa, dan dalam sholat yang maknanya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Sholat itu kan ada Allahu Akbar, kan doa juga ditutup dengan, terus setelah Allahu Akbar baca apa? Doa iftitah. Allahu Akbar kan doa juga, makanya namanya juga doa, ya kan? Ditutupnya sholat dengan apa? Salam. Salam itu kan assalamualaikum. Ada doa nggak di dalam salam? Ada. Artinya sholat yang diartikan aqwalun wa af'alun dan seterusnya itu namanya majas. Majas yang ada dalam sholat itu namanya alakohnya. Ini ada, nah makanya ribet kan? Alakoh ini terbagi dua, gitu loh. Dalam majas ada alakoh musabahah. Sholat dalam doa, karena dalam sholat ada takbir, ada doa iftitah, ada baca al-fatihah, ada bacaan-bacaan Rabbi firli warhamni wajburni, kan doa. Artinya sholat alakoh musabahah. Oke. Kalau alakohnya musabahah, namanya ntar dulu, namanya majas biasa. Kalau yang kedua alakohnya ghairu musabahah, berarti kan musabahah. Kalau alakohnya musabahah, majas biasa. Kalau alakohnya ghairu musabahah, namanya disebutnya majas mursal. Ntar dulu belum kelar, karena masih ada istiaroh. Fa in kanat al alaqatu ghairul musabahah fa innahu yusamma majazan mursalan kama fil misalil awal. Misal awal ini, ntar dulu kebalik ini. Majas mursal yang alakohnya musabahah seperti makna sholat yang diartikan af'alun wa aqwalun. Nyambung nih. Kalau alakohnya itu ghairu musabahah, nih, menyamakan menyamakan laki-laki yang pemberani disamakan dengan macan. Itu alakohnya berarti ghairu musabahah. Oke? Boleh dibilang fa inna alaqa fi al-juz'iyah wa in kanat al-alaqa al-musabahah fa innahu yusamma. Loh, kok begini sih? Wa in kanat al-alaqa al-musabahah fa innahu yusamma isti'aratan. Loh, kok ntar dulu,
Jelimet ini udah bener tadi salah lagi. Iya kan? Kalau alaqah, fa innal alaqata fi al juz'iyah wa in kanat al alaqah al musabahah yusama isti'aratan. Oh alah. Fa in kanat al alaqatu ghairul musabahah fa innahu yusamma majazan. Kalau alaqah yang ada pada alaqah itu hubungan antara dua kalimat tadi, dua makna gampangannya, itu selain ghairul musabahah itu disebut majaz mursal. Oke? Tapi ada juga yang maknanya alaqah itu musabahah disebut isti'arah kama fil misali sani. Nih, gini. Kalau ini bisa juga mursal, tapi bukan mursal lah. Kok fil misali sani? Ini ada 2 poin nih masalah, makanya keder saya aja masih keder apalagi enti. Saya ulangi. Fa in kanat al alaqatu ghairal musabahah. Kalau alaqahnya itu adalah ghairul musabah, selain kesamaan, kan disebut majaz mursal kama fil misalil awal. Misal awal itu berarti apa? As-sholah tadi kan, sholat yang secara bahasa maknanya doa, menurut ini adalah af'alun wa aqwalun tadi kan. Fa'innal alaqata fi al juz'iyah. Alaqah yang ada pada sholat yang af'alun wa aqwalun itu adalah juz'iyah, parsial. Kalau alaqahnya musabahah, nah kan ini musabahah. Nih, berarti bukan di sini. Kalau alaqahnya adalah kesamaan, fa in kanat al alaqatu al musabahah fa innahu yusamma isti'aratan kama fil misali sani. Nah, misal sani berarti apa tadi? Zaidun kal asadi kan, al asad kan gitu. Nah, Zaidun kal asadi itu namanya disebut apa? Bukan majaz, tapi dari sisi isti'arah. Begitu loh. Kalau ghairul musabahah, intinya yang udah keren yang kemarin ada itu ya dalam kitab Balaghah itu. Begitu loh. Ini kan disimpelkan membuat keder. Begitu loh. Udah dicek dah. Berapa menit? Tuh. 48. Ya udah itu besok. Fa'inkilah. Yusuf datang belum? Fa'inkilah. Jumlah tuja'a zaitun min ayil qadhoya. Wama makna qadhiyah. Nah qadhiyah, dengerin Pin, siapa Mundiri, yang lain kok dengerin. Qadhiyah itu bahasanya bukan lagi bahasa balaghah, udah ilmu logika, mantek. Gitu loh, nyambung kan? Ini bukan masalah gampang, masalah sulit. Fal jawabu annahu qadhiyatun saksiyah. Keputusan qadhiyah itu bisa diartikan keputusan. Saksiyah itu personal, individual. Wa dzalika li annal qadhiyah yal khobar wa huwa lafdzun muhtamil sidqi. Oh, waqad qasama al-adu. Kalian tulis. Waqad qasama, dan betul-betul ini saya bantu kalian untuk besok. Siapa al-manatiqatu lu artinya apa? Mendiri. Lu lihat di kamus lagi. Pin, apa Pin? Al-manatiqatu itu ulama-ulama ahli mantek. Ntar lu buka kamus. Ulama-ulama yang berbicara. Gitu kan. Masya Allah. Ya. Nanti besok. Berarti kan itu jelimetnya luar biasa. Maka udah biarin ini 2 kali pertemuan gak apa-apa. Qadhiyah itu ada qadhiyah saksiyah, qadhiyah kulliyah, qadhiyah juz'iyah, qadhiyah muhmalah, dan qadhiyah tabi'iyah. Ada 5 qadhiyah. Jelimet. Woi, dengerin. Tapi ini memang kalian kan sebagian ada yang ujian.
nggak apa-apa, walaupun ujian juga bagi waktu yang pas lah. Oke, itu qadhiyah ada 5 itu. Saksiyah, kuliah, juz'iyah, muhmalah, dan tobi'iyah. Ini ilmu logika, ilmu mantek. Oh gitu loh. Udah besok dah. Enggak usah anu lah. Halaman 17. Nah, itu yang halaman 19 itu yang kemarin saya suruh buka kalian. Zaidut tawilul arzaku benu maliki fi baitihi bil amsi kana mutaki biyatihi wisnun lawahu faltawa fahadihi asru makulatin sawa. Oh, wah keren dah pokoknya. Pokoknya udah keren dah. Pokoknya dimanapun ya kalian udah ngaji risalah Ja Zaidun, kalian mutolaah kitab-kitab baik matan jurumiyah atau syarah jurumiyah, imbangi dengan risalah Ja Zaidun, karena itu menguak permata yang terkandung dalam Mukhtasar Jiddan dalam jurumiyah. Makanya jangan ngantuk kalau ngaji, Alvin. Kemarin-kemarin ngantuk, udah ae lagi nanya Rosid emang. Ya iya, lu memang pengen itu. Udah kali. Anu mau apa? Popmi mau. Malam Senin ngaji. Kan malam Senin dikasih semua. Malam Senin kabur mulu lu. Lu salah bersisa kabur. Ikut ngaji lah. Oke ya. Sementara itu dulu. Lalu kita lanjut lah pada episode yang akan datang. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.